Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi yaitu merupakan 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi sebagai segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar ya. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pergeseran besar dalam cara kita memandang dan mendekati proses pembelajaran. Jadi kalau dulu pembelajaran itu lebih berfokus pada guru, maka sekarang itu pembelajaran berfokus kepada murid atau belajar. Nah, kemudian paradigma belajar model lama versus mode baru. Kalau lama itu guru sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan yang baru guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, murid diharapkan menyerap informasi secara pasif, sedangkan yang paradigma baru, murid sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian kalau yang paradigma lama, motivasi belajar seringkali didorong oleh hukuman dan imbalan eksternal. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Ya, kalau yang lama. Tapi kalau yang baru diharapkan motivasi belajar itu berasal dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik. Nah, kemudian fokus utama pada penguasaan materi itu kalau paradigma lama. Sedangkan paradigma baru fokusnya pada relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan murid. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita sebagai seorang guru untuk melakukan sesuatu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma.
teori kontrol ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita sering berpendapat seperti demikian ya. Padahal sebenarnya kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang, jadi tidak ada yang kalah, sama-sama menang. Oke, lanjut Rita. Disiplin positif, apa makna disiplin ya? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang diharapkan nilai-nilai kebajikan itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Lanjut Bu. Oke, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi ya. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus
memperlakukan orang lain. Ini pendapat menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut berita. Nah, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa ya? Lihat kesepakatan kelas di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, di sini kesepakatan kelasnya yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan kelasnya. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu yang pertama itu ada hormat. Jadi kami meyakini, jadi keyakinan kelas yang dibuat ini ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi itu keyakinan kelas yang bisa kita buat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas kita buat selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelasnya kita buatkan sebagai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas kita bisa buat menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya sebagai keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keyakinan kelasnya sebagai keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada contoh tindakan guru serta hukuman atau konsekuensi. Jadi seringkali kita itu kalau murid kita bersalah, kita melakukan hukuman. Ya, kalau yang setelah dipelajari harusnya kita memberi konsekuensi, bukan hukuman ya. Misalnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Konsekuensi ini apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu ya kira-kira. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga merupakan hukuman ya.
Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kena terlambat 10 menit untuk pelajaran penja sama Pak Adlan. Itu juga merupakan hukuman ya, bagus Pak Adlan. Hukuman atau konsekuensi Pak? Konsekuensi Pak. Iya, nanti kita bahas ya Pak. Oke lanjut Bu Ika. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Dimana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus yang terjadi ya. Mungkin kalau kita sebagai guru barangkali saya pribadi lah ya, sebelum mempelajari hal ini sering melakukan hukuman gitu ya kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Iya sama. Ya gimana Pak Adlan? Kira-kira bagaimana kalau dalam pelaksanaannya? Ya, terima kasih Bu. Jadi tanpa kita sadari sebelum kita dapat pemaparan dari Ibu ini, saya menyadari bahwasanya sepanjang kita menjadi guru ini, sadar tidak sadar kita ini menjadi seorang yang memberi hukuman kepada siswa tadi bila mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ternyata yang benar itu sebagai manajer Bu ya. Iya betul Pak. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Adlan. Ya, jadi itu ya. Jadi kita membuat anak merasa sakit baik fisik maupun hatinya tanpa kita sadari ya. Itu bisa berlaku untuk jangka panjang. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, kita akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian barangkali karena dia dikasih hukuman, anak akan membenci kedisiplinan itu. Dia benci karena dia sering dapat hukuman, mungkin dia merasa malu gitu ya. Kemudian dia juga terpaksa melakukannya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian lagi konsep dirinya menjadi lebih buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian dia akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau kita melakukan konsekuensi ya, anak itu akan merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, serta kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, kemudian di sini ya, ini dia tadi hukuman, kemudian konsekuensi dengan restitusi. Jadi tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya hukuman itu suatu yang menyakitkan yang harus terjadi, maka kalau konsekuensi dia memang sesuatu yang harus terjadi. Dan untuk restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid hanya untuk jangka pendek saja. Sedangkan untuk restitusi, kita melakukannya untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian anak akan merasa menjadi korban, mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korbannya bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Oke, lanjut. Ya, jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, jadi bertahan hidup itu termasuk diantaranya kita makan, ya, makan, minum. Selanjutnya, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini yang tadi bertahan hidup itu, ini mencakup aspek fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Namun Gleiser juga memasukkan aspek psikologis seperti rasa aman dan perlindungan. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang berarti dengan orang lain. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kemudian kekuasaan, ya, ini bukan berarti keinginan untuk mendominasi orang lain, melainkan kebutuhan untuk merasa kompeten.
efektif dan memiliki pengaruh dalam lingkungannya. Kemudian kebebasan, jadi setiap orang itu ingin merasa bebas dan mandiri. Kebutuhan ini berkaitan dengan otonomi dan kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Kemudian kesenangan, manusia secara alami mencari pengalaman yang menyenangkan. Kesenangan ini berasal dari berbagai hal seperti melakukan hobinya, rekreasi, atau mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mungkin kalau ini ya, kalau contohnya ini, kalau guru suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah jenis guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalau dia suka berceramah, mengatakan seharusnya ibu begini, ibu kecewa, ibu begini, itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian pemantau menghitung dan mengukur sejauh mana kesalahan anak tadi. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin di antara kita ya, saya pribadi lah, mungkin selama ini sering juga mungkin melakukan tanpa disadari, melakukan menghukum atau misalnya sebagai pemantau gitu ya. Jadi dari kelima ini barangkali kita juga sering melakukan hal-hal itu yang sebenarnya kurang tepat gitu ya kan. Kira-kira teman-teman ada juga yang melakukan hal tersebut. Kalau Bulan, macam mana Bulan? Posisi apa yang sering dilakukan kalau di kelas Bulan? Ya, terima kasih Bu Santi. Kalau ditanya posisi saya, ini bisa bermacam-macam ini. Iya, Bulan. Terkadang bisa saya menghukum tanpa saya sadari. Terkadang juga bisa sebagai teman, dan terkadang juga sebagai pemantau. Nah, untuk bagian manajer ini dari sekian persen dalam sistem pengajaran saya mungkin masih sedikit. Iya, Bulan, mungkin ya. masih sedikit. Jadi dominan posisi saya dalam mengajar ini lebih ke teman ataupun pemantau di sini. Terima kasih Bu Santi. Iya, terima kasih Bu Ulan. Mungkin karena selama ini kan Bu Ulan di SMA ya, di SMK, berarti memang posisinya lebih sering ke teman barangkali ya Bu Ulan, karena anak-anaknya kan udah besar-besar ya. Terima kasih Bu Ulan. Oke, lanjut. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus itu sebenarnya adalah manajer. Jadi di sini kita kalau untuk manajer tidak menyalahkan, tapi kita memberi solusi terhadap kesalahan anak tadi agar dia bisa berbuat lebih baik lagi. Oke, ini ya pernyataan-pernyataan. Jadi siapa yang mengatakannya? Apakah pembuat orang yang merasa bersalah, penghukum, teman, atau pemantau? Ya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu sebagai pembuat orang merasa bersalah atau penghukum? Iya, pembuat orang merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu juga sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer ya. Jadi dia menawarkan solusi. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini orang yang mempunyai posisi pengontrol sebagai penghukum. Nah, jadi segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki tindakan mereka. Konsep ini menekankan pada pemulihan dan perbaikan, bukan hanya pada hukuman. Nah, yang pertama tahapannya itu adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan itu dia sedang mencari perhatian ya. Jadi
adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun mungkin ada benturan-benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian yang kedua, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti ada alasannya. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh murid tadi. Ya, kemudian yang ketiga, ini tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kemudian menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka sebaiknya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ada juga yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan seterusnya itu adalah contoh-contoh kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas murid. Ya, kemudian validasi tindakan, ya, kata-kata atau kalimat yang bisa kita gunakan. Misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, lanjut. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah langkah pertama, kedua kita lakukan, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan si anak, ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan? Ya, lanjut. Nah, kemudian intervensi, ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi kita menanyakan pada si anak, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu, sikap yang lebih baik lagi? Kapan kamu siap untuk mulai merubah diri kamu? Ya, lanjut. Oke, sekarang kita sampai pada yang berikutnya, yaitu refleksi. Setelah kita mempelajari, setelah kita mendengarkan presentasi yang saya sampaikan tadi, barangkali ada dari teman-teman yang mau menyampaikan refleksi. Ya, siapa? Bulan? Oke, terima kasih Bulan, silakan Bulan. Ya, terima kasih Bu Santi atas kesempatannya untuk membuat refleksi pada kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah dipaparkan Bu Santi tadi barusan sudah sangat banyak dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, apa yang menjadi penilaian bagi kita, tolak ukur bagi kita adalah dari mendisiplinkan anak. Bahwasannya disiplin itu ternyata ada 3 cakupannya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada dasarnya pemerintah sebenarnya sudah melarang kita memberikan hukuman kepada siswa. Banyak jargon-jargon itu dilarang menghukum. Tapi terkadang tanpa kita sadari kita masih melakukan hal itu. Jadi poin terpenting sebenarnya itu adalah bagian repetisi. Pada dasarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan. Contoh restitusi itu ketika anak mengumpulkan tugas, lalu Ibu kembalikan lagi tugasnya karena salah dan untuk diperbaiki. Nah, itu sudah contoh dari restitusi. Tanpa disadari, ternyata kita sudah melakukan restitusi.
Jadi kalau mengumpulkan tugas salah, kita hukum dia push up atau squat jump, maka itu hukuman, menyakiti anak. Kemudian salah dia mengerjakan tugas, kita terima saja dengan konsekuensi, nilainya rendah, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi tadi itu dia salah mengerjakan tugas, kemudian kita kembalikan ke anak untuk diperbaiki, maka itu sudah masuk ke restitusi. Nah, sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi baru kita pahami sekarang ini. Terima kasih Bu Santi atas pemahamannya kami pada hari ini, jadi lebih berkembang ilmu kami. Sekian dari saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu ya. Terima kasih Bu Ulan atas refleksinya. Saya rasa cukup sekian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah meluangkan waktu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan untuk saya pribadi, juga buat teman-teman semua, untuk perbaikan kita dan murid-murid kita, untuk sekolah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, bagus anak-anak. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas ya. Kamu tahu apa itu artinya keyakinan kelas? Tahu. Coba anak tahu? Nggak tahu. Kalau kamu sayang? Tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Tidak boleh terlambat. Lagi? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Lagi? Tidak boleh saling mengejek. Bagus. Lagi? Iya, bagus. Tidak boleh bertengkar ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperti peraturan kelas. Misal tidak boleh mengejek, tidak boleh berantem, tidak boleh makan waktu telat, waktu di jam pelajaran ya. Itu termasuk dari peraturan sekolah. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita akan menggunakan kalimatnya tidak dengan menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi kita tidak akan buat jangan buang sampah sembarangan. Kita akan buat nanti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak menggunakan kata jangan atau tidak ya. Oke, jadi maksudnya kita membuat keyakinan kelas ini agar kita semua di sini termasuk Miss dan kalian untuk mematuhinya dengan kesadaran diri ya, merasa itu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Oke? Ya, sekarang misalkan bagi kertasnya, coba kamu tuliskan di sini nanti ya, tidak usah menggunakan kata jangan atau tidak ya. Jadi menjaga kebersihan kelas, menghormati ibu guru, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Oke? Ya, oke, Miss bagi ya. Jangan pakai kata jangan.
nanti kita buat menjadi keyakinan ke kelas ya. Nah, kita tempel di sini yang rapi ya, nak. Udah ada yang siap boleh tempel di tulisan ya, udah sini tempel. menjadi keyakinan kelas yang sesuai dengan kebajikan ya, kata-kata kebajikan. Nah, jadi yang pertama kita kelompokkan yang pertama apa tadi Nak? Harus disiplin, datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu berarti harus disiplin ya. Kita buat keyakinan kelasnya di sini, keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya 1. Pakai kata kami ya Nak. Kami harus disiplin ya, bagus. Lagi apa lagi Nak? Harus disiplin. Kemudian harus menjaga kebersihan. Kami menjaga kebersihan. Kami harus menjaga kebersihan itu masuk ke mana tuh? Tata tertib, ya kan? Menjaga kebersihan kelas. Harus menjaga kebersihan kelas termasuk ke dalam kami harus tertib. Ya, apa lagi? Kemudian tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem itu berarti tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membuli. Itu termasuk ke dalam iya, bagus. Menghargai berarti kami harus saling menghargai ya, bagus, saling
Sudah kita dapat keyakinan luas kita. Ada berapa, Nak? Ada 4. Yang pertama, yang keempat, kita harus saling menghormati. Jadi, ya, inilah keyakinan kelas yang telah kita buat dan ini harus kita pertanggungjawabkan bersama. Udah? Jadi harus kita laksanakan. Nah, ini harus kita laksanakan baik kalian maupun guru-guru dan guru-guru yang masuk kembali. Bisa, anak-anak? Bisa. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri keyakinan kelas kita, sekarang kita mau tepuk semangat. Tadi belum tepuk semangat ya? Ya udah, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, oke. Jadi bisa dipahami ya, Nak? Ada berapa tadi? Keyakinannya ada 4. Oke. Miss Rasa setia ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan bertanggung jawab ya. Jadi kita melaksanakannya tanpa ada paksaan ya. Kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan untuk kebaikan kita bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Tunggu ya, jangan keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Ramayani dari SDN 0287. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novita Santi yang telah melakukan praktik baik hari ini di sekolah kami mengenai budaya positif, dan itu menjadi masukan saya agar saya selalu berusaha menerapkan budaya positif di kelas saya. Terima kasih.